warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Indah Pertiwi di sini akan menjelaskan terkait pengertian dari tabulasi silang atau cross steps. Jadi, tabulasi silang atau cross steps merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk itu, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel silang agar hubungan antara variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam analisis cross steps digunakan analisis statistik yaitu CHI kuadrat yang disimbolkan dengan X kuadrat. Metode analisis tabulasi silang atau cross steps ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel dalam tabel kontingensi sehingga diketahui apakah proporsi dari dua peubah terjadi karena kebutuhan atau karena adanya asosiasi. Tes ini cukup sederhana dan mudah dihitung dari hasil T-Draw tabel silang. Dalam analisis tabel silang, peneliti menggunakan distribusi frekuensi pada sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel-variabel penelitian sehingga dengan demikian dapat dengan mudah melihat keterkaitan hubungan antara dua variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Bahar. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai tabulasi silang atau cross step. Menurut Indriatno, tabulasi silang merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi diantaranya. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung banyaknya kasus yang mempunyai kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel dan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Metode analisis silang atau cross step memiliki beberapa metode pendekatan yang berbeda dan menggunakan uji statistik yang berbeda pula, tergantung pada banyaknya variabel yang akan diidentifikasi hubungannya satu sama lain. Jika hanya menggunakan dua variabel, maka dapat menggunakan metode kontingensi. Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam analisis tabulasi silang. Jika variabel yang hendak diuji jumlahnya lebih dari 2, dapat menggunakan model yang disebut dengan hierarchical log linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Melia Rusdi, NIM 18-23126. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tabulasi silang. Tabulasi silang adalah metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Kegunaan tabulasi silang adalah untuk menyelesaikan permasalahan analisis data. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota yaitu adalah: yang pertama, membantu menyelesaikan masalah penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besar derajat asosiasi yaitu hubungan kuat atau lemah. Yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Sekian yang saya bawakan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Jamal, NIM 18-23122. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yang dimana menjelaskan mengenai kegunaan analisis tabulasi silang, khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota. Nah, dilihat bahwa analisis silang akan sangat membantu perencanaan dalam menganalisis pada tahap selanjutnya. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, analisis tabulasi silang berguna apabila data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk data kategori yang diperoleh dari survei primer.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis cross-step merupakan suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat keterkaitan atau hubungan antara dua variabel dengan menggunakan chi-square. Atas dasar inilah yang kemudian dinilai bahwa analisis cross-step dapat menggambarkan keterkaitan hubungan. Dalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara variabel-variabel karakteristik pergerakan dengan maksud bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis tabulasi silang. Cross-step dilihat dari beberapa metode uji yang digunakan, berupa yang pertama itu uji chi-square test untuk mengetahui hitungan antara baris dan kolom. Yang kedua, uji directional measures untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. Yang ketiga, uji statistic measures untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Yang keempat, uji antigensi statistik untuk mengetahui koefisien kontingensi kolerasi antara dua variabel. Yang kelima, uji lambda berfungsi merefleksikan redukasi pada R bila mana value dari suatu variabel digunakan untuk memprediksi value dari variabel lain. Yang keenam, uji phi dan Kramers untuk menghitung koefisien phi dan varian Kramer. Yang ketujuh, uji Goodman dan Kruskal tahu digunakan untuk membandingkan probabilitas R dari dua situasi.